Komnas HAM kembali melakukan pengamatan situasi dan kondisi terkini terkait pengungsi pada tanggal 24 sampai tanggal 28 Juli tahun 2023 di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan serta Maibrat untuk terus mendorong pemenuhan hak pengungsi di Papua serta memonitor pelaksanaan rekomendasi Komnas HAM pasca pengamatan situasi pada tahun 2022. Dari hasil pengamatan situasi hak asasi manusia terkait pemenuhan hak pengungsi di Kabupaten Maibrat, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan Maibrat pada 24 sampai tanggal 28 Juli tahun 2023 banyak temuan yang didapatkan oleh Komnas HAM Republik Indonesia. Komnas HAM Republik Indonesia telah menempatkan isu permasalahan HAM Papua menjadi prioritas kelembagaan Komnas HAM menangani dalam permasalahan HAM dalam konteks hak sipil politik serta hak ekonomi sosial dan budaya, salah satunya adalah memberikan perhatian terhadap hak-hak kelompok rentan di wilayah konflik yaitu para pengungsi. Komnas HAM Republik Indonesia Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah menjelaskan saat ditemui di Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian PBHKP di HBM Jalan Seriti 2 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Anis Hidayah menjelaskan selama 1 minggu kami melakukan pengamatan situasi dan kondisi di beberapa wilayah di Kabupaten Maibrat termasuk di beberapa distrik di mana pengungsinya belum kembali ke kampungnya sampai saat ini ada juga yang sudah kembali dan ada beberapa temuan kita. Yang pertama, tidak adanya data yang valid. Pengamatan situasi pengungsi di beberapa wilayah di Sorong, Sorong Selatan dan juga di Maibrat. Termasuk kami juga datang ke beberapa distrik ya yang pengungsinya masih belum kembali ke kampungnya. Kami juga mengecek pengungsi yang sebagian mereka sudah kembali gitu ya, sehingga kita melihat di dua situasi sekaligus, mereka yang sudah kembali dan yang belum kembali. Beberapa temuan kita adalah pertama, tidak adanya data yang valid terkait dengan berapa sesungguhnya jumlah pengungsi dan tersebar di wilayah mana saja. Berdasarkan salah satu data yang bisa kami rujuk, yaitu dari Pemkab Maibrat, diperkirakan ada sekitar 5.296 pengungsi ya, dari 5 distrik, itu dari 1.253 KK. Nah, dari jumlah tersebut baru 1.909 orang yang sudah berhasil dipulangkan kembali ke kampung halamannya, yaitu di wilayah Aifat Selatan, terutama di 18 kampung. Jadi masih sebagian besar memang belum kembali ke kampung halamannya. Dan beberapa kondisi yang sangat memprihatinkan adalah baik mereka yang sudah kembali maupun yang belum, rumah mereka itu rusak, terutama pintu, jendela, karena dirusak pada saat penyisiran peristiwa 2021, dan sampai hari ini masih sebagian kecil yang sudah dilakukan upaya-upaya perbaikan gitu ya, sehingga dengan kondisi yang seperti itu belum ada rasa aman dan nyaman untuk kembali ke kampung halamannya. Di sisi yang lain juga seluruh isi rumah mereka juga hilang, hancur gitu ya, termasuk juga alat-alat berkebun. Jadi kalau mereka kembali itu seperti hidup dari nol lagi, sehingga ini yang mengakibatkan sebagian besar belum kembali ke kampung halamannya. Yang kedua adalah yang sangat menyedihkan, sejak peristiwa 2021 sampai hari ini ada 138 orang yang meninggal di pengungsian. 1 diantaranya adalah kepala distrik, salah satu kepala distrik, karena kondisi kesehatan, stres ya, tidak ada trauma healing dan lain sebagainya gitu. Jadi ini mesti menjadi perhatian yang sangat serius. Kemudian yang ketiga adalah bahwa fasilitas umum itu belum berjalan secara optimal gitu ya. Masih sebagian kecil yang kemudian bisa berjalan, termasuk sekolah, kemudian gereja, lalu kantor kampung, kantor distrik gitu ya. Sebagian dari kantor-kantor layanan publik itu juga digunakan untuk pos ya, sehingga kemudian kenapa kantor layanan publik itu belum berfungsi secara baik, karena salah satunya adalah digunakan untuk pos gitu. Beberapa gereja yang kami temui
juga sebagian dirusak gitu ya, kondisi bangunannya, mimbar dibalik dan lain sebagainya gitu. Jadi situasinya seperti itu. Komnas HAM Republik Indonesia Komisioner Pengaduan HAM Hari Kurniawan juga menjelaskan tahap 4 Distrik Aifat Timur, namun tahap 4 belum dapat diselesaikan karena situasi keamanan dan sejumlah hambatan lainnya seperti infrastruktur dan akses jalan. Tidak hanya itu, Hari juga menjelaskan bahwa faktor keamanan juga menjadi hambatan sehingga warga masyarakat tidak mau kembali ke kampungnya. Tahap 4 Distrik Aifat Timur, yaitu Aifat Timur Selatan dan Aifat Timur Jauh. Namun tahap 4 belum dapat diselesaikan karena situasi keamanan dan sejumlah hambatan lainnya seperti infrastruktur dan akses jalan. Jadi situasi keamanan ini yang menyebabkan warga tidak mau kembali. Kenapa? Karena ketika mereka masuk ke kampung mereka harus didata oleh posko keamanan. Pergi dari kampung mereka juga didata oleh posko keamanan, sehingga mereka merasa tidak nyaman. Ketika mereka mau berladang, mau berburu, itu dibatasi jamnya. Ketika mereka lebih dari 3 hari, mereka tidak bisa masuk ke kampungnya. Sementara menurut penuturan mereka, pengerjaan sagu aja mereka membutuhkan 3-4 hari. Nah, kalau kemudian 3 hari mengerjakan sagu, tetapi kemudian tidak bisa masuk, terus ngapain? Nah, sementara orang-orang yang dalam ini hidupnya tergantung dari kiriman dari saudara-saudaranya yang di luar MyBrad ya. Tetapi kemudian dengan kondisi seperti itu, orang masuk diperiksa KTP-nya, ditanya keperluannya apa, kemudian pulangnya juga seperti itu. Bahkan menurut penuturan teman-teman NGO di sini, ketika mereka mengadakan kegiatan di MyBrad, dikawal sampai ke lokasi ini ya, ke lokasi pelatihan, itu juga membuat orang lain yang di luar MyBrad menjadi ketakutan mau ke MyBrad, karena ya itu tadi, merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, padahal mereka ingin mengunjungi saudaranya kan. Demikian. Terus terkait jaminan keamanan, jadi sebenarnya kenapa kemudian muncul SSK itu ada permintaan dari Bupati MyBrad ya, dan kepada Pangdam 18 Kasuari dan Kapolda Papua Barat untuk meminta jaminan keamanan. Sehingga di sana diturunkan SSK Brimob dari Yonif Raider 762 PYS di Kampung Kisor, Imsun, Pousa, Paan Kahtio, Sabah sampai Kamat pada November 2022. Jadi kondisinya kalau kita lihat di pengungsian saat ini pengungsi itu atau penyintas itu mengalami kesulitan gitu dalam sisi ekonomi, bahkan kemudian mereka banyak ditolak untuk tinggal di tempat-tempat penduduk, sehingga kemudian mereka harus menyewa rumah kalau mereka tidak punya penghasilan dari mana kan gitu. Itu Anies Hidayah juga menambahkan dampak dari konflik sosial yang mengakibatkan para pengungsi secara ekologi dampaknya jauh, karena masyarakat ketika konflik tidak hanya kehilangan apa yang melekat di rumah tetapi surat-surat dan dokumen-dokumen penting mereka, mulai dari identitas mereka seperti KTP dan ijazah sehingga mereka susah untuk mencari pekerjaan. Bahwa dampak dari konflik sosial yang mengakibatkan warga MyBrad mengungsi itu juga secara ekonomi itu dampaknya jauh gitu ya. Kenapa? Karena masyarakat ketika konflik itu tidak hanya kehilangan apa yang melekat di rumah gitu ya, tetapi dokumen-dokumen penting mereka, mulai dari identitas adminduk ya, itu bisa diganti gitu. Tetapi ijazah, kemudian sertifikat tanah gitu ya, dan kain timur itu kan di sini berharga sekali gitu ya. Itu juga hilang gitu, dan sejauh ini belum ada mekanisme yang dibangun bagaimana kemudian menggantikan gitu. Setidaknya pemerintah daerah memfasilitasi ijazah yang hilang. Ada beberapa warga itu yang kehilangan ijazah bahkan dari SD sampai perguruan tinggi gitu ya. Sementara mereka mau melamar pekerjaan, ini kan kemudian menjadi kehilangan masa depan. Nah, hal-hal itu yang saya kira juga penting gitu ya, menjadi salah satu catatan kami. Jadi data itu berdasarkan informasi yang kami dapat ketika turun di lapangan kemarin, dan itu disampaikan oleh pihak gereja DKI ya, dari Ketua Klasis yang menyampaikan kepada kami dalam pertemuan resmi dengan pemerintah daerah MyBrad, dan itu juga
diiyakan gitu ya, dikonfirmasi oleh Pemda Maibrat bahwa untuk data kematian memang sama, 138 warga meninggal selama pengungsian. Semuanya sama gitu, karena semua hak-hak dasar itu kan tidak dipenuhi gitu oleh pemerintah. Pendidikan, kesehatan, rumah tinggal yang layak ya, apakah itu shelter atau rumah tinggal sementara punya kerabat, ngekos dan lain sebagainya, itu kan tidak layak, itu kurang layak gitu. Sehingga rata-rata kondisinya memang sama begitu ya. Jadi dari sisi kualitas hidup sehari-hari itu pasti menurun jauh dari kehidupan yang sebelumnya gitu, karena mereka tidak bisa berkebun ya, orang yang biasa berkebun dan tidak bisa berkebun itu kan pasti mengalami penurunan mental ya. Kita sendiri saya kira juga akan ada pada situasi yang sama gitu. Jadi di beberapa distrik, kalau kemarin kami turun ke lapangan itu adalah Aifat Timur, Aifat Selatan, Aimas, Aifat Timur Tengah, Aimas gitu ya, lalu Sorong Selatan. Jadi cukup banyak yang kami kemarin turun.